Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi sebuah video yang saya temukan. Komplek makam Sunan Bonang dipenuhi oleh nisan-nisan baru bertuliskan Habib. Tadi seperti yang dijelaskan di video, Habib semua. Kalau kita lihat tahunnya sekitar tahun 50-an, 1950-an, berarti kan pasca kemerdekaan. Saksi atau testimoni banyak yang menceritakan itu tidak masuk akal dan aneh, karena sebagaimana yang di video ini keterangannya pada sampai tahun 90-an itu tidak ada makam Habib. Tapi mengapa kemudian saat ini banyak sekali makam Habib dan ditulis di tahun wafat tahun 50-an. Artinya apa? Seandainya benar wafat tahun sekitar 50-an itu, maka di tahun 90-an harusnya sudah ada. Nah, terus makamnya siapa? Dibuat kapan nih? Konon katanya itu banyak ditemukan tulisan-tulisan makam Habib itu. Saya dengar-dengar pas masa pandemi kemarin, saya dengar-dengar begitu. Nah, lepas dari itu semua, siapa yang nulisin nama-nama Habib di komplek makam Sunan Bonang, saya kira sih tidak terlalu sulit untuk melacaknya, untuk mencarinya. Ya, sebagaimana makam-makam umum kan ada juru kunci, apalagi makam kompleks Sunan Bonang pasti ada juru kuncinya. Saya kira dari situ bisa dilacak. Itu nama-nama Habib yang dimakami, yang ditulis di situ. Itu Habib siapa, keluarganya siapa, di mana, nah, dari situ bisa dilacak. Iya, apalagi sekelas komplek makam Sunan Bonang, pasti ada juru kunci, ada juru catat nama-nama orang yang dimakamkan di sekitar itu. Ya, diurut satu persatu tuh, ada Habib Ali terus itu, wafat tahun itu. Cek dengan catatan kematian keluarga Habib tersebut, ada apa enggak? Ya, pasti ada catatannya dan seterusnya. Kalau ternyata kok tidak ditemukan keluarga dari Sohibul Makom itu yang sesuai dengan catatan kematian, bukan ngarang ya, harus disesuaikan dengan catatan kematian. Kok tidak jelas, tidak ada, ya dipastikan itu adalah makam-makam Habib palsu, makam-makam jadi-jadian, nisan-nisan yang dinamakan, dipaksakan nama Habib dadakan. Artinya sesungguhnya dulu tidak ada makam Habib, tiba-tiba dibikin nisan namanya Habib. Nah, kalau sudah ditemukan demikian, tinggal dicari solusinya. Bagaimana solusinya? Ya, kalau menurut saya, ratakan nisan-nisan buatan, nisan-nisan jadi-jadian atas nama Habib itu cabuti semua, dibongkar. Iya. Ya, kalau palsu ngapain dipertahankan? Itu kan menyangkut dengan sejarah masalah. Itu persis yang terjadi di Israel, itu banyak makam-makam orang Yahudi palsu yang kemudian digunakan untuk mengklaim tanah Palestina milik mereka. Saya kira ini modus untuk itu, modus untuk orang-orang Pahlawi itu ingin menguasai kawasan atau komplek makam Sunan Bonang, biar terus-terusan nanti menjadi pengurus misalkan, menguasai lah, ya karena itu sumber uang itu. Seluruh komplek makam Wali Songo adalah sumber uang, karena diziarahi oleh ribuan bahkan ratusan ribu peziarah warga NU dari seluruh Indonesia hampir selama 1 tahun penuh, kecuali bulan-bulan Ramadan yang sepi. Nah, ya, yang paling ramai ya mulai bulan Rajab, bulan Maulud, Sa'ban itu ramai sekali peziarah, penuh sesak. Itu sumber uang, sumber duit itu. Ya, kalau kemudian mereka ingin menguasai kotak amal, ya di situ letaknya. Ya, jadi dengan harapan, dengan menanam nisan-nisan palsu bernama Habib itu, kemudian mengklaim bahwa ini adalah makom-makom leluhur saya di sini, ini buktinya nisannya banyak. Oleh karena itulah yang paling berhak untuk mengurus makam ini ya kami keluarganya.
Nah, orang-orang yang mengklaim begini ini coba dicek siapa mereka, nama keluarganya, kartu keluarganya, yang wafat, yang sudah wafat siapa saja, yang belum siapa saja, kapan wafatnya, dimakamkan di mana, betulkah ada catatan di situ, di cross check dengan catatan lama yang terkait dengan nama-nama yang dimakamkan di situ. Ini luar biasa nih penjajahan ini, misalnya penjajahan spiritual, penjajahan makam, menanam makam-makam palsu yang punya motivasi tertentu, di antaranya motivasi ekonomi, motivasi ingin menguasai kawasan makam. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya kawasan Sunan Bonang saya kira, karena kasus serupa katanya juga terjadi di makam-makam Wali Songo yang lain. Ini makam Habib jadi-jadian. Ini harus diusut oleh pemerintah daerah setempat, biar tidak terus-terusan, dan kalau ternyata memang buntu dan diputuskan bahwa itu adalah nama-nama palsu ditanam di situ, maka ya tidak ada kata lain menurut saya, bongkar. Pemerintah daerah harus tegas. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Kalau enggak, anak cucu kita besok jadi korban. Ya, jadi korban atas makam-makam palsu itu. Karena itu tadi jangka pendek yang bisa kita terangkan tentang dampak buruk tujuan dari adanya makam-makam palsu para Habib itu. Menguasai komplek makam, menguasai uang dari peziarah. Tapi dampak panjangnya nanti tak bisa dibayangkan. Setelah itu dibiarkan, tidak tersentuh, bahkan mungkin ada yang membela. Yang membela paling nggak jauh-jauh dari urusan uang ini. Ke depan bisa berpengaruh pada kota-kota di mana makam Wali Songo itu ada. Akan membuat cerita narasi-narasi bohong tentang sejarah Islam, sejarah Wali-Wali Songo itu, untuk mempengaruhi para penguasa, bupati, gubernur yang ada di wilayah tersebut, untuk mengatur dan menyetir para kepala daerah. Bahayanya bukan main. Oke, itu aja saya kira informasi tambahan. Fenomena itu sebenarnya sudah ada yang mengungkap juga, tapi perlu kita ungkap kembali biar menjadi perhatian pemerintah daerah setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.